Malam itu, Jakarta diterangi gemerlap lampu-lampu pencakar langit, tetapi sorotan utama tertuju pada sebuah gedung megah di pusat kota. Aula utama telah dipersiapkan untuk acara yang disebut-sebut sebagai perdebatan paling ditunggu tahun ini, masa depan Indonesia, antara realita dan filosofi. Dua nama besar diundang sebagai pembicara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan budayawan legendaris Soejiwo Tejo. Perdebatan ini bukan sekadar pertarungan wacana, melainkan pertemuan dua dunia yang berbeda, teknokrasi melawan filsafat, kebijakan melawan kebijaksanaan. Sejak undangan resmi diumumkan, media sosial meledak dengan spekulasi. Apakah Gibran yang dikenal dengan gaya lugasnya mampu menghadapi seorang pemikir sekelas Soejiwo Tejo? Ataukah sang budayawan akan menguasai panggung dengan metafora dan filosofi mendalamnya? Di luar gedung, ratusan orang berkumpul, sebagian besar mahasiswa dan pengamat politik yang ingin menyaksikan sejarah tercipta. Sementara itu, di ruang belakang panggung, panitia bergegas memastikan segala sesuatu berjalan lancar, merasakan tekanan dari acara sebesar ini. Di dalam ruang hijau, Soejiwo Tejo duduk santai dengan kopiah khasnya, menyesap teh sambil sesekali memainkan ukulele kecilnya. Tatapannya kosong, seperti membiarkan pikirannya mengembara di antara dimensi waktu. Baginya, debat ini bukan sekadar ajang adu argumen, tetapi kesempatan untuk menguji kebijaksanaan seorang pemimpin muda. Sementara itu, di ruangan lain, Gibran sedang membaca catatan kecil di tangannya. Ekspresinya tetap tenang, nyaris tak terbaca, tetapi sorot matanya mengisyaratkan kesiapannya menghadapi siapapun yang duduk di kursi lawan. Tepat pukul 19.30, pintu aula utama dibuka. Ribuan mata tertuju ke panggung utama yang diterangi lampu sorot. Moderator, seorang jurnalis kawakan, berdiri tegak di tengah panggung, menyambut hadirin dengan suara lantang. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan menyaksikan perdebatan luar biasa antara dua sosok dengan pemikiran yang tajam dan berkarakter. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seorang teknokrat muda yang membawa gebrakan baru dalam pemerintahan, dan Soejiwo Tejo, budayawan besar yang telah lama mengilhami bangsa dengan pemikirannya yang filosofis. Saat nama mereka dipanggil, Gibran dan Soejiwo Tejo melangkah ke atas panggung. Suasana di dalam ruangan seketika berubah. Gibran dengan jas rapi dan ekspresi datar khasnya, sementara Soejiwo Tejo dengan pakaian santai, membawa aura seorang dalang yang siap memainkan pertunjukan epik. Keduanya saling berjabat tangan, tetapi ada ketegangan tak kasat mata di antara mereka, bukan permusuhan, melainkan adu kekuatan intelektual yang akan segera dimulai. Sebelum perdebatan dimulai, moderator memberikan pertanyaan pembuka, bagaimana Anda mendefinisikan kepemimpinan dalam konteks Indonesia saat ini? Suasana menegang, semua orang menunggu siapa yang akan menjawab lebih dulu. Soejiwo Tejo tersenyum tipis, seperti seseorang yang tahu bahwa kata-katanya akan menjadi senjata paling mematikan di ruangan ini. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Gibran mengangkat mikrofon terlebih dahulu. Pemimpin bukan dalang yang bermain di balik layar. Pemimpin harus turun ke bawah, kotor bersama rakyat, dan tidak hanya bicara tentang filosofi, tetapi juga mengeksekusi solusi. Kepemimpinan bukan hanya tentang seni, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan yang nyata, kata Gibran, suaranya datar tapi tajam. Kata-kata itu seperti anak panah yang melesat langsung ke jantung perdebatan. Ruangan mendadak sunyi. Soejiwo Tejo menatap Gibran dengan mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Tak ada senyuman kali ini. Para hadirin mulai berbisik, menyadari bahwa perdebatan ini tidak akan menjadi sekadar tontonan biasa. Ini adalah pertarungan pemikiran yang sesungguhnya, dan baru saja dimulai. Bab 2, Pertemuan Dua Pemikir. Suasana di dalam aula masih tegang setelah Gibran melontarkan jawaban pertamanya. Tak ada basa-basi, tak ada perumpamaan yang bertele-tele, hanya kalimat tajam yang menusuk inti perdebatan. Sorot mata Soejiwo Tejo kini berubah, bukan karena merasa tertantang, tetapi karena ia sadar bahwa lawannya malam ini bukan sekadar politisi muda biasa. Ada keteguhan yang tak tergoyahkan dalam nada bicara Gibran, sebuah keyakinan mutlak bahwa kepemimpinan bukan sekadar teori, melainkan tindakan nyata. Namun, Soejiwo Tejo bukan orang yang mudah diintimidasi. Ia mengambil napas dalam, menyesap teh yang sudah mulai mendingin, lalu tersenyum kecil. Mas Gibran, katanya, suaranya tenang seperti ombak yang baru mulai menghempas pantai. Seorang pemimpin yang hanya mengandalkan eksekusi tanpa memahami filosofi ibarat seorang prajurit yang berperang tanpa peta.
Rakyat bukan sekadar angka dalam laporan kebijakan, mereka adalah manusia dengan rasa, harapan, dan cerita. Kepemimpinan sejati harus memiliki seni untuk menyelami hati rakyat, bukan sekadar memberikan solusi teknis. Kata-kata itu disambut dengan tepuk tangan oleh sebagian hadirin, terutama mereka yang sejak awal sudah mengagumi kebijaksanaan Sujiwo Tejo. Namun, Gibran tetap tenang. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, membiarkan hening menguasai ruangan sebelum ia akhirnya menjawab. "Betul, Pak Sujiwo," katanya, dengan ekspresi yang nyaris tak berubah. "Tapi jika terlalu sibuk memahami perasaan rakyat tanpa bertindak, kita akan terjebak dalam romantisme utopis. Rakyat tidak butuh pemimpin yang hanya bisa merangkai kata-kata indah, mereka butuh keputusan yang bisa mengubah hidup mereka secara nyata. Filsafat itu penting, tapi tanpa implementasi, ia hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur." Kali ini, tepuk tangan dari kubu lain yang terdengar. Seorang mahasiswa di barisan depan bahkan terlihat mengangguk-angguk, seolah baru saja menemukan perspektif baru dalam melihat kepemimpinan. Sujiwo Tejo masih tersenyum, tetapi tatapannya lebih serius dari sebelumnya. Ia tahu, Gibran bukan hanya melontarkan kata-kata kosong, jawabannya penuh dengan keyakinan yang berasal dari pengalaman memimpin, bukan sekadar teori politik yang dipelajari dari buku. Suasana semakin panas, tetapi bukan dalam arti permusuhan. Ini adalah bentrokan dua pemikiran besar, dua cara pandang yang berbeda terhadap bagaimana negara seharusnya dijalankan. Moderator pun ikut terpancing dalam atmosfer debat ini. "Jadi, apakah Anda berdua mengatakan bahwa kepemimpinan hanya bisa menjadi efektif jika memiliki keseimbangan antara filosofi dan tindakan nyata?" Tanyanya, mencoba mencari titik temu di antara dua pemikir hebat ini. Sujiwo Tejo menghela napas pelan, lalu mengangguk. "Setiap pemimpin memang harus memiliki kebijaksanaan dalam bertindak," katanya. "Namun, jika tindakan itu tidak berakar pada pemahaman yang mendalam, ia akan kehilangan arah. Kepemimpinan bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap langkah memiliki makna." Gibran menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Ia bisa saja membalas lagi, bisa saja mengajukan argumen lebih tajam, tetapi kali ini ia memilih untuk mengangguk. "Saya setuju dengan itu, Pak," katanya akhirnya. "Tapi kita tidak boleh terjebak dalam pemikiran tanpa batas waktu. Rakyat butuh keputusan yang diambil hari ini, bukan teori yang terus diperdebatkan tanpa akhir." Ruangan kembali sunyi. Kali ini, bukan karena ketegangan, tetapi karena semua orang yang hadir sedang mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Ini bukan sekadar debat biasa, ini adalah momen di mana dua pemikiran besar saling beradu dan melengkapi. Dan ini baru permulaan. Sejenak, suasana di dalam aula menjadi lebih tenang. Namun, ketenangan itu bukan berarti debat telah usai, justru inilah saatnya Sujiwo Tejo melangkah lebih dalam ke ranah pemikirannya yang lebih filosofis. Ia membetulkan posisi duduknya, menatap Gibran dengan tatapan yang seakan menembus waktu, lalu berkata dengan nada pelan namun menusuk, "Mas Gibran, Anda berbicara tentang tindakan nyata. Tapi tahukah Anda bahwa tindakan yang terburu-buru, tanpa pemahaman akan jiwa rakyat, bisa berujung pada kehancuran? Seorang pemimpin bukan hanya eksekutor, ia adalah penjaga harmoni. Dalam pewayangan, seorang dalang tidak langsung menggerakkan wayangnya. Ia memahami dulu alur cerita, membaca emosi para tokoh, baru kemudian memutuskan langkah. Begitu pula dengan kepemimpinan. Kalimat itu disambut dengan anggukan dari beberapa hadirin, terutama mereka yang selama ini meyakini bahwa kepemimpinan sejati adalah perpaduan antara rasa dan logika. Sujiwo Tejo melanjutkan, kali ini suaranya semakin dalam, penuh perenungan. "Dulu, para raja besar di Nusantara tidak hanya memerintah dengan kebijakan, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Mereka memahami filosofi di balik setiap keputusan. Mereka tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membangun jiwa rakyatnya. Jika pemimpin hanya fokus pada kebijakan teknis tanpa memahami narasi besar bangsanya, maka ia hanya menjadi administrator, bukan pemimpin sejati." Gibran mendengarkan dengan seksama, tapi ekspresinya tetap sama, dingin, tenang, dan penuh perhitungan. Setelah jeda beberapa detik, ia mengangkat mikrofon dan berkata, "Pak Sujiwo, saya mengerti maksud Anda. Tapi zaman sudah berubah. Hari ini, kita tidak bisa hanya berpegang pada filsafat tanpa bertindak. Rakyat tidak bisa menunggu pemimpin merenungkan makna kepemimpinan terlalu lama. Mereka butuh jalan, butuh pekerjaan, butuh harga kebutuhan pokok yang stabil.
Jika kita sibuk menjadi dalang yang terlalu lama memahami cerita, maka wayang-wayang kita akan mati kelaparan sebelum kisahnya selesai. Suasana di aula kembali tegang. Beberapa mahasiswa di barisan belakang bahkan mulai membisikkan komentar satu sama lain. Ini bukan sekadar debat biasa, ini adalah pertarungan antara idealisme dan pragmatisme. Tapi Sujiwo Tejo tetap tak tergoyahkan. Ia tertawa kecil, lalu berkata, "Mas Gibran, Anda memang cerdas. Tapi ada satu hal yang harus Anda pahami, tanpa jiwa, pembangunan hanyalah tumpukan batu. Seorang pemimpin yang hanya mengejar hasil tanpa memahami esensinya akan kehilangan arah. Apa gunanya jalan yang bagus jika rakyat kehilangan kebahagiaan? Apa gunanya ekonomi maju jika manusia-manusia di dalamnya merasa hampa?" Gibran tak langsung menjawab. Ia tahu bahwa kali ini, Sujiwo Tejo menyentuh sesuatu yang lebih dalam, bukan sekadar argumen politik, tapi hakikat manusia itu sendiri. Namun, ia bukan seseorang yang mudah goyah. Dengan suara yang lebih tegas, ia berkata, "Itulah mengapa keseimbangan dibutuhkan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa filsafat tidak penting, tapi pemimpin tidak bisa terjebak dalam romantisme sejarah. Pemimpin harus berjalan di depan, menuntun rakyat, bukan hanya menasehati mereka dengan kata-kata indah." Moderator melihat bahwa perdebatan ini semakin memanas, tetapi juga semakin kaya dengan perspektif. Ia akhirnya menyela, mencoba menarik benang merah dari diskusi ini. Jadi, apakah kita bisa mengatakan bahwa kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu menggabungkan tindakan nyata dengan pemahaman mendalam terhadap jiwa rakyat? Sujiwo Tejo tersenyum tipis, matanya berkilat penuh makna. Jika seorang pemimpin mampu melakukan itu, maka ia bukan hanya pemimpin biasa. Ia akan menjadi legenda. Gibran menatapnya, lalu mengangguk. Meskipun mereka berdua datang dari dua dunia yang berbeda, mereka tahu bahwa di titik tertentu, mereka memiliki satu tujuan yang sama, membangun bangsa. Dengan cara mereka masing-masing. Tapi perdebatan ini belum selesai. Bab berikutnya akan menjadi penentu. Suasana di dalam aula kian memanas, tetapi bukan karena ketegangan semata. Perdebatan ini telah berkembang menjadi sebuah duel intelektual yang penuh gairah. Setiap kata yang diucapkan mengandung bobot sejarah, visi masa depan, dan refleksi mendalam tentang kepemimpinan. Sujiwo Tejo tampak sedikit termenung, menyadari bahwa Gibran bukan sekadar politisi muda yang mudah dipatahkan dengan filosofi. Ia adalah seorang pemimpin yang tahu persis kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Gibran menghela napas, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih pelan namun tetap tajam. "Pak Sujiwo, Anda mengatakan bahwa tanpa jiwa, pembangunan hanyalah tumpukan batu. Saya setuju, tapi tanpa realisasi, jiwa itu hanya menjadi mimpi kosong. Dulu, banyak pemimpin besar memiliki visi yang luar biasa, namun sayangnya, mereka terjebak dalam idealisme tanpa hasil konkret. Saya tidak ingin jatuh ke dalam jebakan itu." Sujiwo Tejo tersenyum tipis, lalu berkata, "Tapi Mas Gibran, jika hanya mengejar hasil tanpa memahami esensinya, kita akan kehilangan arah. Kita akan membangun jalan, gedung, dan jembatan, tapi kehilangan kebudayaan kita sendiri." Seorang pemimpin yang hebat harus bisa mengharmonikan antara infrastruktur dan kebudayaan, antara teknologi dan kemanusiaan. Kita bukan hanya membangun negara, tapi juga membangun peradaban. Gibran mengangguk pelan, lalu menatap langsung ke arah Sujiwo Tejo. Ia tahu, ini adalah momen yang menentukan. Dengan suara lebih dalam, ia berkata, "Dan itulah alasan mengapa saya berdiri di sini hari ini. Saya bukan hanya ingin membangun jalan, saya ingin membangun cara berpikir baru. Saya ingin menciptakan generasi yang tidak hanya bisa bermimpi, tetapi juga bisa mewujudkan impian mereka. Filsafat memang penting, Pak, tapi tanpa keberanian untuk bertindak, kita hanya akan menjadi bangsa yang sibuk berbicara tentang masa lalu tanpa pernah benar-benar melangkah ke masa depan." Kata-kata itu menghantam ruangan seperti petir di tengah malam. Sujiwo Tejo, yang selama ini dikenal dengan pemikirannya yang tajam dan filosofis, untuk pertama kalinya tampak terdiam. Ia bukan kalah dalam debat ini, tetapi ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam sosok Gibran. Ada keberanian di sana, ada ketegasan yang tak bisa disangkal. Ruangan pun hening. Beberapa penonton menatap Sujiwo Tejo dengan penuh harap, menunggu jawaban yang bisa membalikkan keadaan. Namun, ia hanya tersenyum kecil, menatap Gibran dengan mata yang berbinar penuh penghormatan. "Mas Gibran," katanya akhirnya,
Anda telah memahami satu hal yang paling penting dalam kepemimpinan. Bahwa keseimbangan bukan berarti menunggu hingga segalanya sempurna, tetapi menemukan cara untuk bergerak maju tanpa kehilangan identitas. Itu adalah pelajaran yang tidak banyak pemimpin muda pahami. Tepuk tangan pun pecah di dalam aula. Para penonton, baik yang mendukung Gibran maupun Sujiwo Tejo, kini tidak lagi melihat ini sebagai perdebatan semata. Ini adalah pertukaran pemikiran yang melampaui sekadar menang atau kalah. Mereka baru saja menyaksikan pertemuan dua pemikir besar, dua perspektif yang saling melengkapi. Gibran tetap duduk tegak, ekspresinya masih dingin, tetapi ada sedikit senyum tipis di sudut bibirnya. Ia tahu, dalam perdebatan ini, ia tidak hanya berhasil mempertahankan argumennya, ia telah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pemimpin teknokratis, tetapi seseorang yang juga memahami jiwa bangsa. Namun, perdebatan ini belum berakhir. Masih ada babak selanjutnya yang akan menentukan segalanya. Suasana aula yang semula penuh ketegangan kini berubah menjadi sebuah arena kontemplasi. Para hadirin mulai menyadari bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar perdebatan biasa, melainkan pertarungan dua pemikiran besar yang bertarung demi satu tujuan, mencari esensi kepemimpinan yang sejati. Namun, Sujiwo Tejo belum selesai. Ia menatap Gibran dengan mata yang tajam, seperti seorang empu yang sedang menguji ketahanan sebilah keris. Mas Gibran, katanya, suaranya lebih rendah, lebih dalam. Anda berbicara tentang masa depan, tentang keberanian melangkah maju. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa masa depan yang Anda bayangkan bisa saja menjadi ilusi, jika tidak didasarkan pada kebijaksanaan dari masa lalu? Sejarah penuh dengan pemimpin muda yang memiliki visi besar, tetapi pada akhirnya gagal karena mereka mengira bisa memutus hubungan dengan akar mereka. Kepemimpinan yang kehilangan jejak sejarahnya akan menjadi kepemimpinan yang buta. Gibran tak segera menjawab. Ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, membiarkan hadirin mencerna setiap maknanya. Kemudian, dengan tenang, ia membenahi posisi duduknya dan berkata, "Pak Sujiwo, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin meninggalkan sejarah. Justru saya ingin membuktikan bahwa kita bisa belajar dari sejarah tanpa terjebak di dalamnya. Pemimpin yang terlalu sibuk menoleh ke belakang tidak akan pernah bisa berlari ke depan. Saya menghormati masa lalu, tetapi saya juga tahu bahwa masa lalu tidak akan menyelesaikan masalah hari ini. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melangkah tanpa terus-menerus melihat bayangan sendiri." Jawaban itu membuat suasana aula kembali memanas. Para hadirin yang sejak awal mendukung Gibran bersorak pelan, sementara yang memihak Sujiwo Tejo tampak mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Sujiwo Tejo, yang dikenal dengan pemikirannya yang dalam, kini dihadapkan pada logika yang tak bisa ia sangkal. Namun, ia masih belum menyerah. "Tapi Mas Gibran," katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut, "keberanian tanpa kebijaksanaan adalah bencana. Anda mengatakan bahwa kita tidak boleh terus menoleh ke belakang. Tetapi jika kita tidak menoleh, bagaimana kita bisa memastikan bahwa langkah kita tidak mengulang kesalahan yang sama? Seorang pemimpin sejati harus bisa melihat ke depan tanpa melupakan cerminan di belakangnya. Itulah keseimbangan yang sulit dicapai." Gibran tersenyum tipis, lalu menjawab, "Dan itulah seni kepemimpinan, Pak. Saya tidak menolak kebijaksanaan masa lalu. Saya hanya ingin menggunakannya sebagai bahan bakar, bukan sebagai rantai yang mengikat. Saya percaya bahwa bangsa ini akan besar bukan karena terus-menerus membicarakan kejayaan yang telah berlalu, tetapi karena kita menciptakan kejayaan baru dengan tangan kita sendiri." Sejenak, Sujiwo Tejo terdiam. Ia menatap Gibran dengan mata yang penuh pemikiran. Untuk pertama kalinya dalam perdebatan ini, ia tidak segera merespons. Ia membiarkan keheningan berbicara. Lalu, perlahan, ia mengangguk. "Saya mengerti, Mas Gibran. Anda memiliki keyakinan yang kuat, dan itu penting bagi seorang pemimpin. Saya hanya berharap, ketika Anda melangkah ke depan, Anda tidak melupakan bahwa jiwa bangsa ini tidak hanya dibangun dengan logika, tetapi juga dengan rasa." Tepuk tangan kembali menggema di seluruh aula. Kali ini, bukan hanya dari satu kubu, tetapi dari seluruh penonton yang hadir. Mereka baru saja menyaksikan sebuah perdebatan yang bukan sekadar adu argumen, tetapi juga pertemuan dua generasi dengan dua cara pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Gibran tahu, ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar debat. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi pemimpin yang tak hanya berpikir cepat, tetapi juga berpikir dalam. Namun,
perjalanan ini masih jauh dari selesai. Setelah tepuk tangan mereda, suasana aula kembali dipenuhi keheningan yang terasa berat. Bukan karena perdebatan telah berakhir, melainkan karena setiap orang di dalam ruangan sedang mencerna sesuatu yang lebih dalam, sebuah kesadaran baru tentang kepemimpinan, keberanian, dan makna perjalanan sebuah bangsa. Sujiwo Tejo masih duduk diam, tangannya terlipat di atas meja, sementara Gibran tetap dengan ekspresinya yang tenang namun penuh ketegasan. Setelah beberapa saat, Sujiwo Tejo menarik napas panjang. Ia menatap Gibran dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. "Mas Gibran," katanya, suaranya lebih pelan, lebih dalam. "Saya harus mengakui satu hal. Awalnya, saya mengira Anda adalah bagian dari generasi yang terburu-buru, generasi yang terlalu percaya diri tanpa memahami akar yang menopang mereka. Tetapi setelah mendengar cara Anda berbicara, cara Anda mempertahankan logika dengan keteguhan hati, saya menyadari bahwa saya mungkin telah menilai Anda terlalu cepat." Gibran tidak segera menanggapi. Ia membiarkan kata-kata itu mengalir, membiarkan Sujiwo Tejo menyelesaikan pemikirannya. Sang budayawan melanjutkan, "Saya tidak akan berkata bahwa saya sepenuhnya setuju dengan cara Anda memandang masa depan. Namun, saya mulai mengerti bahwa setiap zaman melahirkan pemimpinnya sendiri. Mungkin, inilah saatnya cara berpikir baru itu hadir. Mungkin, sudah waktunya generasi seperti Anda mengambil alih kendali, dengan cara yang berbeda dari generasi kami." Sebuah pengakuan yang tak terduga. Para hadirin menatap Sujiwo Tejo dengan terkejut, beberapa bahkan saling berbisik. Tidak ada yang menyangka bahwa sang filsuf besar akhirnya menunjukkan tanda-tanda menerima gagasan Gibran. Namun, Gibran tetap tenang. Ia tidak merayakan ini sebagai kemenangan, karena baginya, ini bukan sekadar pertarungan argumen, melainkan proses saling memahami. "Pak Sujiwo," ujar Gibran akhirnya, suaranya tetap tegas namun kali ini dengan sedikit kelembutan. "Saya pun menghormati cara berpikir Anda. Saya tidak ingin menafikan nilai-nilai yang Anda perjuangkan, karena saya tahu tanpa nilai-nilai itu, bangsa ini tidak akan sampai pada titik ini. Tetapi saya juga percaya bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk membawa perubahan, bukan hanya untuk melanjutkan apa yang telah ada, tetapi juga untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar." Sujiwo Tejo tersenyum tipis. "Dan itulah tugas yang paling sulit, Mas Gibran. Karena perubahan tidak pernah mudah. Orang-orang akan selalu takut pada hal yang baru. Mereka akan meragukan Anda, menguji Anda, bahkan mencoba menjatuhkan Anda. Tetapi jika Anda benar-benar percaya pada jalan yang Anda pilih, Anda harus siap menanggung semua itu." Kali ini, giliran Gibran yang mengangguk. Ia tahu persis apa yang dimaksud Sujiwo Tejo. Setiap pemimpin yang ingin membawa perubahan pasti akan menghadapi rintangan. Ia telah melihatnya, merasakannya, dan kini semakin mempersiapkan dirinya untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Debat ini mungkin telah mencapai akhirnya, tetapi bukan sebagai pertarungan antara menang atau kalah. Sebaliknya, ini menjadi sebuah pertemuan antara dua pemikiran yang berbeda, namun saling melengkapi. Para hadirin yang datang dengan ekspektasi menyaksikan duel sengit justru pulang dengan pemahaman baru, bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang siapa yang paling hebat dalam berargumen, tetapi siapa yang paling memahami hakikat dari perjalanan sebuah bangsa. Malam semakin larut, tetapi gema perdebatan di aula itu masih terasa. Para hadirin perlahan meninggalkan tempat duduk mereka, membawa pulang sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar hiburan intelektual, sebuah wawasan baru tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, dan keberanian melangkah ke depan. Namun bagi Gibran, ini bukanlah akhir. Ia tahu, di luar ruangan ini, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah perdebatan, Sujiwo Tejo menghampiri Gibran yang masih duduk di kursinya. "Mas Gibran," katanya pelan, "saya ingin bertanya satu hal. Anda telah menunjukkan bahwa Anda memiliki visi yang kuat. Tetapi apakah Anda siap menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan logika? Bahwa terkadang, bahkan argumen paling masuk akal pun bisa dikalahkan oleh emosi dan persepsi." Gibran menatap Sujiwo Tejo dalam-dalam. Ia memahami maksud dari pertanyaan itu. Politik bukan hanya soal kecerdasan atau strategi, tetapi juga tentang bagaimana mengelola sentimen publik, menghadapi serangan yang tidak selalu rasional, dan tetap bertahan di tengah badai. Ia menarik napas, lalu menjawab, "Saya sadar akan hal itu, Pak. Saya tahu bahwa logika saja tidak cukup.
Tetapi jika saya harus memilih antara tunduk pada opini yang mudah berubah atau bertahan dengan prinsip yang saya yakini, saya akan memilih yang kedua. Karena saya percaya, seiring waktu, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Sujiwo Tejo tersenyum tipis. Ada kekaguman dalam sorot matanya, tetapi juga sedikit keprihatinan. Keberanian itu penting, Mas. Tetapi keberanian tanpa keluasan bisa menjadi pedang bermata dua. Anda harus belajar kapan harus maju, kapan harus menepi, dan kapan harus berbalik arah untuk menghindari jurang. Saya harap, ketika saat itu tiba, Anda bisa mengenali tanda-tandanya. Gibran tidak segera menjawab. Kata-kata itu mengingatkannya bahwa tantangan terbesar bukanlah memenangkan perdebatan di ruangan tertutup, melainkan menghadapi realitas di luar sana. Akan ada mereka yang menolak perubahan, mereka yang tidak peduli pada logika, dan mereka yang hanya ingin mempertahankan status quo. Ia harus siap untuk semua itu. Tiba-tiba, seorang ajudan datang menghampiri dan berbisik ke telinga Gibran. Wajahnya sedikit menegang, lalu ia mengangguk pelan. Ia menoleh kembali ke arah Sujiwo Tejo. "Pak, tampaknya ujian pertama saya datang lebih cepat dari yang saya duga," katanya dengan nada penuh arti. Sujiwo Tejo mengangkat alis. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Gibran berdiri, merapikan jasnya, lalu berkata, "Sebuah keputusan besar akan diumumkan besok. Dan saya baru saja mendapat informasi bahwa beberapa pihak tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba menjatuhkan saya sebelum saya bahkan sempat melangkah lebih jauh." Sujiwo Tejo menatapnya beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Selamat datang di dunia nyata, Mas Gibran. Ini baru permulaan." Malam itu, Gibran duduk di ruang kerjanya dengan tatapan tajam menatap layar laptop. Informasi yang baru saja diterimanya bukan sekadar kabar burung. Ini adalah ancaman nyata. Beberapa kelompok telah mulai menggalang opini untuk menjatuhkannya, menyebarkan narasi bahwa ia bukan pemimpin yang layak, bahwa ia hanya sosok muda yang bermodal nama besar tanpa pemahaman mendalam tentang politik dan kepemimpinan. Pikirannya berputar cepat. Ia telah menduga bahwa ini akan terjadi, tetapi tidak menyangka serangannya akan datang secepat ini. Lawan-lawannya tidak menyerangnya secara langsung dalam debat, melainkan dari bayang-bayang, memanfaatkan media sosial dan tokoh-tokoh tertentu untuk membangun citra negatif tentang dirinya. Beberapa headline berita bahkan telah dimanipulasi untuk menggiring opini publik bahwa Gibran hanya mengandalkan retorika tanpa tindakan nyata. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Seorang ajudan masuk dengan ekspresi serius. "Pak Gibran, kami baru saja mendapat laporan bahwa beberapa media besar telah mulai menggulirkan isu bahwa Anda tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin. Mereka menggiring wacana bahwa perdebatan tadi hanyalah permainan kata-kata belaka tanpa substansi yang bisa diterapkan dalam kebijakan nyata." Gibran menghela napas pelan. Ia tahu, ini bukan sekadar kritik biasa. Ini adalah strategi yang telah disusun dengan cermat untuk melemahkannya. Lawan-lawannya tidak bisa menjatuhkannya dalam debat terbuka, jadi mereka memilih untuk menyerangnya melalui jalur lain, jalur yang lebih licik, lebih sulit dilawan. Namun, ia tidak akan tinggal diam. Ia menatap ajudannya dan berkata dengan suara tegas, "Sebarkan rekaman penuh perdebatan tadi. Pastikan publik melihat sendiri bagaimana argumen saya disampaikan, tanpa manipulasi, tanpa editan yang menyesatkan. Jika mereka ingin menguji saya, biarkan rakyat yang menilai. Saya tidak akan melawan mereka dengan cara yang sama. Saya akan melawan dengan transparansi." Ajudan itu mengangguk cepat, lalu segera keluar untuk menjalankan instruksi. Sementara itu, Gibran kembali bersandar di kursinya, berpikir dalam-dalam. Serangan ini hanyalah permulaan. Akan ada lebih banyak tantangan di depan, lebih banyak jebakan yang harus dihindari. Ia harus bersiap, bukan hanya dengan argumen yang kuat, tetapi juga dengan strategi yang cerdas. Di luar jendela, malam semakin larut. Namun bagi Gibran, ini bukan waktu untuk beristirahat. Ini adalah awal dari pertarungan yang lebih besar, pertarungan melawan ketakutan, kepalsuan, dan mereka yang tidak ingin melihat perubahan terjadi. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Sementara itu, di tempat lain, seseorang yang selama ini berada di balik layar tersenyum tipis. "Mari kita lihat, sejauh mana keberanianmu bisa bertahan, Gibran," gumamnya pelan. Pertarungan belum selesai, bahkan, mungkin baru saja dimulai.